Shalom saudara sekalian. Akhirnya finally setelah 2 tahun 1 bulan kita mengudara kembali. Ya, kita bersyukur, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke. Saya minta maaf ya, ininya saya mau geser ke kanan supaya nanti ketika ada slide enggak terhalang untuk penonton yang ada di rumah soalnya, Pak. Cukup segini? Oke. Shalom saudara sekalian. Saya yakin ada sesuatu yang baru, the new normal yang Tuhan sedang lakukan untuk gereja Tuhan di hari-hari ini. Sebelum firman Allah ini diberitakan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya roh kebenaran ini Tuhan, yang akan membebaskan setiap umat-Mu dari setiap tekanan dan belenggu yang hari-hari ini ada Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Tuhan. Dengan setiap resesi dan keadaan yang saat ini, keadaan ekonomi, global, sosial, politik Tuhan yang tidak menentu, tetapi kami tahu Bapak di dalam kuasa kebangkitan ada sesuatu yang baru. Dan kami mau melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui gereja Tuhan. Justru saat ini gereja-Mu memiliki kekuatan, kuasa untuk membalikan keadaan. Untuk membalikan setiap situasi melalui kuasa kebangkitan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ada sebuah pewahyuan yang disingkapkan dan disampaikan pada hari ini. Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman itu, baik kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah, yang sedang melihat Tuhan mendengar, dan mereka memperoleh mujizat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai. Tuhan mendengar pesan-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan bahas tema tentang the new man in Christ. Melalui kuasa kebangkitan ada sesuatu kuasa yang luar biasa yang tidak pernah saudara dan saya bayangkan, beyond our imagination. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan, kalau ini tidak di saudara mengerti, maka kita akan sia-sia. Kelahiran Yesus, kematian Yesus tanpa kebangkitannya itu tidak akan ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita mau belajar apa artinya the new man in Christ. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang baru yang saya dan saudara harus pahami. Memang tampang kita tidak berubah, kemudian wajah kita tidak berubah, tetapi the inner side kita, manusia dalam kita berubah. Saudara bayangkan ya, Yesus itu nanti kita akan lihat bahwa ketika dia bangkit dari kuburnya, beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu tidak ada yang kenal. 3 tahun loh. Dia berjalan bersama-sama dengan muridnya siang dan malam. Nah, kita lihat ya. Slide yang kedua, kita mau bahas dulu di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, atau dalam bahasa Inggris the new creation atau kainos. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Maksudnya apa yang baru? Dengan wajah, dengan tubuh fisik yang sama, tetapi manusia rohani kita, mindset kita, pola pikir kita itu berubah. Saudara perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi di luar kita itu adalah hasil daripada apa yang kita pikirkan. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, itu yang kita putuskan, dan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kemudian ada quotes berkata begini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran-pikiran kita akan menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang nyata, dan tindakan itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Dan keputusan itu akan membawa kita ke tempat yang either kita suka atau tidak. Oke. Selanjutnya kita mau melihat kasus. Betapa kuasa kebangkitan ini merupakan sebuah pedang bermata dua. Bahkan bagi orang yang mengenal Tuhan Yesus. Mereka yang mengenal Yesus saja, dikatakan di sini mereka tidak dapat recognize. Mereka tidak bisa mengenal Yesus setelah dia bangkit. Kita lihat ya, ada 2 kasus di sini. Nanti kita mau aplikasikan. Kemudian ke dalam kehidupan sehari-hari apa sebetulnya yang Tuhan inginkan melalui kuasa kebangkitan di tahun 2022 ini dan seterusnya di sisa hidup kita. Kita lihat, ketika Yesus bangkit,
Kemudian di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 15, slide berikutnya. Itu ada dua orang, dikatakan begini. Lukas 24, 13 sampai 15. Ada dua orang, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terlekat kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lihat, begitu detail Alkitab katakan 7 mil, berarti kira-kira 10 kilometer. 10 kilometer saya sudah hitung, kira-kira dari sini kemungkinan itu sampai ke Alam Sutra. Kalau jalan kaki itu butuh waktu 40 sampai 45 menit, mungkin 1 jam. Nah lihat, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ingat, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Amazing. They are talking about Jesus. Dia bahas segala sesuatu tentang Yesus, cerita dari A sampai Z. Kemudian pemeran utamanya ada di situ. Kan apa yang terjadi kemudian? Yesus ikut ngomong, nimbrung dong. Dengerin, tapi ini orang ini karena keasikan bicara tentang Yesus, makanya ini penting sekali. Tanpa kuasa kebangkitan, saudara dan saya, itu percuma kita. Walaupun kita berbicara tentang Injil, kita berbicara tentang visi, misi, without the power of resurrection is nothing. Karena kita buta. Makanya harus ada kuasa kebangkitan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika mereka sedang berjalan, kemudian mereka bercerita, kemudian Yesus berkata begini sama mereka nih. Mereka kan berkata, kok kita bingung ya, katanya dia seorang nabi. Kok dia bisa mati gitu di atas kayu salib. Di ayat 20, di dalam ayat yang ke-24, 29-31 berikutnya, Yesus berkata begini. Yesus kesel juga nih. Dia udah halo gitu ya, udah bukan begitu, tapi dia gak kenal juga gitu loh. Ya Allah nih orang nih dua-duanya ngapain sih loh gitu ya. Kayaknya dia asik sendiri gitu. Saudara pernah gak melihat orang tuh asik sendiri gitu melayani Tuhan gitu ya. Sehingga dia lupa, gagal fokus dengan tugas sebenarnya. Sebetulnya dia harus mendengar seperti Maria, bukan seperti Marta. Sibuk. Nah, kemudian Yesus dengan agak kesel ya, dalam tanda kutip dia berkata 24, 29, 31. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Ya. Sorry. Ya. Nah Yesus berkata begini terus, nanti kalau saudara lihat ya sambil kesel, kamu memang tidak tahu bahwa ada tertulis di dalam Alkitab bahwa memang Mesias itu harus mati di atas kayu salib dan terus kemudian dia harus naik ke surga. Masih enggak ngeh juga tuh. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah ya di dalam Lukas 24, 36 dikatakan gini, bukan sebelumnya. Nah berarti ada. Saya minta boleh nggak ditampilkan Lukas 24, 29, 31. Nah, kemudian di akhir perjalanan, ayat 29, 31 dikatakan ini, tapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia telah lenyap. Lukas 24 ayat 29 sampai 31. Ya kalau nggak ketemu udah nggak apa-apa. Ya nanti baca di rumah. Udah slide berikutnya. Nah akhirnya orang ini kecewa. Lah katanya kita udah perasaan kita udah nggak enak nih. Gitu ya. Ini orang kok bisa tahu gitu. Kemudian ceritanya, kemudian juga rasanya di hati kita rasanya damai, sejahtera ya. Cuman dia ignore. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus kemudian hilang setelah dia sadar. Tapi sayang. Nah kasus kedua. Nah slide berikutnya. Kemudian dia datang lagi ke tengah-tengah murid Yesus. Ini lebih mengerikan lagi. Saudara, nah ini lebih lucu lagi nih. Ini bukan gak mengenal malah. Dikatakan begini.
Lukas 24 ayat 36-39, dan sementara mereka bercakap-cakap dengan apa? Tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat, waduh, ya, hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara perhatikan. Melayani Tuhan itu belum cukup. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa kita bisa mendengar suaranya. Bahkan di Yohanes dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ini sebuah pukulan. Bagi saya, kemudian waktu baca ini, ternyata tidak sedikit. Ini murid Yesus nih, apalagi orang yang jarang ke gereja hari-hari ini. Bagaimana dengan 2 tahun setelah masa pandemi ini? Banyak gereja-gereja yang tidak boleh beribadah. Apakah masih sama nggak ketika Yesus ada di tengah-tengah keluarganya? Dia masih bisa mengenali nggak suara Yesus? Nah kemudian apa yang terjadi? Yesus tahu dengan kekuatan manusia tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Bapa dan mengenal Dia. Slide berikutnya. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat 45 Yesus mengambil sebuah keputusan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pertanyaan saya, selama 3 tahun, 3,5 tahun, mereka udah mengerti belum? Ternyata belum. Tidak mudah saudara sekalian. Inilah pentingnya kuasa kebangkitan. Ketika saudara mengerti, mengenal, dan kemudian seperti yang Tuhan mau, maka tidak ada berkat, tidak ada kuasa surga yang dapat membatasi pelayanan kita, yang dapat membatasi potensi kita yang Tuhan berikan. Ingat hari ini, kuasa kebangkitan membuat saudara dan saya mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga kemampuan kita untuk mengenal Bapa di surga lebih dalam lagi. Dan seberapa kita mengenal Bapa, segitulah kita akan terima berkat itu. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Seperti Rasul Paulus berdoa. Ya lihat nih. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ditekankan lagi ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara, dengan kuasa kebangkitan cuma punya satu tujuan. Yesus katakan beritakan tentang pertobatan, pengampunan dosa. Melalui karya Yesus di atas kayu salib. Apapun saudara, siapapun saudara, apapun profesimu, ini tugas kita yang sebetulnya. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Rasul Paulus suatu hari berkata kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang telah dididik, dilatih, dipersiapkan. Jemaat ini adalah pusat budayanya dunia saat itu. Kalau di sekarang mungkin di Hollywood ini ya, atau di mana. Karena kalau terjadi sesuatu di Efesus, maka Asia itu mengalami dampaknya. Di bidang seni, sosial, budaya, politik, dan segala macam. Efesus adalah pintu gerbang menuju Asia. Rasul Paulus berkata begini. Efesus 1:16-17, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata tanpa kuasa kebangkitan kita hanya mengenal Tuhan, tetapi belum benar. Pengenalan apa sih yang Tuhan inginkan tentang Bapa di surga? Apa yang Dia ingin saudara dan saya kenal tentang Dia? Saudara, ketika waktu saya berdoa buat hal ini, Tuhan memberikan kepada saya pengertian tentang doa Bapa kami. Suatu hari murid-murid Yesus bertanya, Tuhan ajari kami berdoa. Yesus berkata gini, Bapa kami yang ada di dalam surga.
Dia ingin saudara dan saya mengenal Tuhan. Itu bukan Tuhan yang jauh, tetapi sebagai seorang Bapa. Kalau saudara mengenal dia sebagai seorang Bapa, maka saudara tidak akan mengalami blind spot. Slide berikutnya. Saudara, kita bisa lihat di dalam cerita tentang, saya akan tutup, 2 orang anak, atau dalam judulnya The Prodigal Son. Tapi sebelumnya saudara sekalian, slide berikutnya. Di ilmu kedokteran ada yang namanya sebuah definisi mengenai bintik buta atau blind spot. Blind spot itu jadi gini saudara, kalau saudara menatap sesuatu, ya ini mata menatap sesuatu, nanti di titik tertentu itu ada area yang tidak terlihat, namanya blind spot, ini yang titik-titik merah. Jadi kalau ada sebuah garis, kemudian dia akan berjalan dari satu titik ke titik sini, nanti di titik tertentu titik itu akan hilang. Namanya blind spot. Nah, mobil kecelakaan karena terjadi banyak titik blind spot. Slide berikutnya. Saya uji coba nih. Saudara lihat ya. Saudara tutup mata kananmu coba sekarang. Arahkan semua ke bintik hitam. Kira-kira beberapa detik aja. Sini, jangan kemana-mana. Sini, lihat saya. Oke, fokus, tutup mata kananmu. Apa yang terjadi? Kalau saudara di titik tertentu, maka bintang ini akan hilang. Itu blind spot. Di dalam kehidupan manusia, seringkali bukan orang dunia loh. Orang dunia kita nggak usah nanya. Anak-anak Tuhan yang beribadah, melayani Tuhan. Kelihatannya sungguh-sungguh rohani. Tetapi mereka ada di titik blind spot. Fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi untuk pada hal-hal yang sebetulnya bukan itu. Seperti Marta dan Maria. Makanya Tuhan berkata kepada Maria, kamu tuh kehilangan fokus Marta. Maria mendapat yang terbaik. Marta tuh blind spot, dia nggak tahu tujuan Yesus untuk apa. Makanya hati-hati. Saya berdoa di titik ini, saudara sekalian, titik-titik blind spot yang ada di depan kita terbuka dalam nama Yesus. Dalam kita menghadapi masalah. Kelihatannya sulit karena itu di blind spot. Di keluarga, ekonomi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ada beberapa titik-titik blind spot. Kenapa itu terjadi? Karena kita fokus bukan kepada Yesus, tetapi kita fokus kepada apa yang menjadi topik masalahnya. Bentar lagi, dalam nama Tuhan Yesus kita keluar dari pintu ini. Setelah saudara dan saya menerima kuasa kebangkitan, masalah yang kelihatannya ngejelimet begitu ya, tiba-tiba terbuka dalam nama Yesus. Oh ternyata ini, iya kata Tuhan, karena kamu fokus sih sama masalahnya bukan sama aku. Kamu fokus sama berkatnya bukan sama aku. Saya tutup ya, slide berikutnya. Lihat blind spot ini mengerikan saudara. Nah ini kalau di mobil titik blind spot yang sering menyebabkan kecelakaan ini. Slide berikutnya. Nah mengenai cerita anak yang hilang. Suatu hari di dalam Lukas yang ke-15 dikatakan ayat 12 sampai 32, seorang kaya memiliki 2 anak. Ya, tentunya anak yang sulung dan anak yang bungsu. Suatu hari anak yang bungsu berkata gini, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian si bungsu menghabiskan hartanya. Betul ya? Dengar ya. Dia minta warisan selama bapaknya hidup. Dia berpikir itu haknya dia. Dia lupa. Dengar baik-baik ya. Detik pertama saudara memisahkan diri dari Bapa di surga. Bapa di surga itu source atau sumber. Makanya nama Bapa, Abah, Bapa itu namanya source, sumber. Allah menciptakan manusia cuma satu loh. Namanya siapa? Adam. Setelah itu Allah tidak pernah lagi menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia setelah itu dari manusia lagi. Dari tulang rusuknya. Hanya satu dia ciptakan, setelah itu kemudian dia ciptakan lagi sampai hari ini 7 miliar. Hanya satu namanya Adam. Adam namanya itu adalah sumber, source. Nah ketika saudara dan saya
meninggalkan sumber atau Bapa di surga dan beralih kepada sistem dunia, mau bisnismu, pelayananmu, apapun bentuknya, maka langsung itu sumber itu terputus, kita akan mengalami masalah. Dikatakan gini, setelah dia kemudian habis uangnya, dia menjadi penjaga babi. Lihat, kemudian lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Babi itu untuk orang Ibrani itu haram loh. Bayangin coba ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Bahkan mau makan ampas babi pun tidak bisa. Ingat ya, baik-baik. Jangan pernah kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, Tuhan janji loh. Jangan pernah fokus dengan berkat. Makanya saya sekali lagi minta maaf. Anda Pak Sam, saya tidak pernah terkagum-kagum dengan mega church. Setelah saya melayani Tuhan 30 tahun, fokus kami hari ini adalah membangkitkan murid-murid Kristus untuk membuat mereka mengenal Yesus, melakukan amanat agung. Saya yakin kalau Tuhan izinkan ada sebuah fenomena besar terjadi hari ini. Gedung-gedung gereja yang besar, tempat-tempat yang besar begitu sulit sekarang untuk tempat ibadah. Dan saya tidak tahu sampai kapan ini kita akan terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan sedang mengembalikan gereja kepada blind spot. Yaitu tujuan yang mula-mula untuk menjadikan setiap bangsa dan suku menjadi murid Kristus, melakukan amanat agung. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Oke. Nah, untung anak ini sadar. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar. Masih mending nih. Blind spotnya terbuka. Terus dia sadar. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Saudara, ini sebuah proses yang panjang. Setelah dia makan ampas babi, dia merenung, kemudian dia bertobat. Setelah dia bertobat, kemudian dia baru dikeluarkan kata-katanya. Aku berdosa kepada surga. Yang pertama dia sebut kepada siapa? Kepada surga. Baru kepada Bapaknya. Dia tahu yang dia langgar itu bukan dia hubungan dengan Bapa jasmaninya, tetapi Bapa di rohani. Saudara, hari ini saya berdoa, saudara yang nonton di rumah juga ya. Ini kuasa kebangkitan membuat Bapak dan anak berdamai. Anak dan Bapak berdamai. Saya berdoa kalau saudara punya masalah dengan orang tuamu, apalagi masih punya Bapak. Saya sudah tidak ada, baik Bapak mertua maupun Bapak. Datang ke dia, walaupun dia orangnya sederhana, sejahat apapun menurut saudara, sekejam apapun, minta maaf. Minta restunya, minta berkatnya. Kalau dia bisa berdoa, doakan, walaupun hanya 2 buah, 3 buah kata. Saya yakin hari ini ada kuasa kebangkitan. Pendamaian dengan Bapa di surga dan Bapa di dunia akan membuat blind spot kita terbuka. Makanya betapa pentingnya ketika saudara melayani, saudara memiliki covering seorang Bapa. Karena Tuhan bisa bekerja dengan pola melalui Bapa. Dia ingin dikenal sebagai Bapa. Singkat cerita, ada 5 menit lagi, 10 menit lagi dah ya. Kemudian anak itu apa? Dia kemudian nanti saudara baca ya di rumah ya. Ini saya begitu terharu lah waktu saya baca ini benar-benar aduh luar biasa kalau saya lihat itu ya. Bapaknya itu kemudian anak ini apa yang tadi dia pulang ke rumah. Terus kemudian waktu dia pulang ke rumah, kemudian apa yang terjadi? Bapaknya dari jauh sudah kemudian menunggu dia. Lihat, di dalam ayat 19, Lukas yang ke-15. Kemudian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, di ayat yang ke-20, ya dikatakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Hampir setiap hari bapaknya menunggu anak ini. Saudara dengar baik-baik ya.
Kadang orang begitu mudah kecewa kepada manusia, tiba-tiba kekecewaannya itu dialihkan terus kepada Tuhan. Apa hubungannya? Bapa di surga hari ini, dengar baik-baik, dia sedang menunggu saudara dan saya, siapapun saudara yang sedang menonton. Dia Allah yang baik, dia Bapa yang ingin dikenal sebagai Bapa yang penyayang. Dia berlari-lari kemudian Bapa yang mendapatkan anaknya dipeluknya. Slide berikutnya. Terus apa yang terjadi? Ayahnya itu berkata kepadanya setelah dipeluk, dicium kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada dia, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kaus kakinya. Sudah disiapkan loh sama bapaknya. Dia bilang gini, ini aku siapkan. Suatu hari anakku balik, aku tahu. Enggak ada rasa apa-apa bapaknya. Bapaknya bersuka cita. Saudara tahu apa artinya ini? Cincin, sepatu, jubah. Slide berikutnya, klik. Dia dikembalikan identitasnya. Nama keluarganya dikembalikan, marganya dikembalikan, otoritasnya dikembalikan sebagai warga negara kerajaan surga. Sedap nggak ya? Cincinnya dipakai. Cincin zaman dulu kayak kartu kredit. Kemana-mana orang nggak bawa uang. Jadi kalau dia pakai kartu cincin ini berarti keluarga Asa family. Nah, keluarganya Bambang Susanto. Mau belanja tinggal cetrek. Kemudian zaman dulu ada karet. Jadi pakaian gitu, belanja berapa duit, kemudian tinggal tagih ke bapaknya. Serius. Ini otoritas. Dan orang tahu kemanapun dia pergi, ini anak dari bapaknya. Ke perusahaan-perusahaan manapun, ke kota manapun, oh ada cincinnya, ini cincin dari keluarga. Keluarga si A, keluarga si B, itu keluarga terhormat. Dihormati bukan karena dia, karena cincinnya. Kemudian identitasnya dikembalikan yang kedua. Otoritasnya, kekuasaannya. Dia memiliki kekuasaan lagi. Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Oleh karena itu aku berikan juga kepadamu melalui Roh Kudus. Pergi dan beritakanlah saudara dalam nama Yesus. Melalui kuasa kebangkitan. Apapun yang saudara pegang oleh tanganmu. Apapun yang saudara lakukan. Apapun yang saudara katakan. Ada kuasa kehidupan yang mengalir dari hidupmu. Otoritas kerajaan surga. Di dalam nama, di atas segala nama. Itu nama Yesus yang terakhir. Kemudian akses. Saudara tahu akses artinya apa? Sesulit apapun situasi, sesulit apapun jalan, bisnismu, keluargamu, apapun itunya. Akses, kartu, passcode, kode yang dapat membawa saudara ke tempat-tempat yang sulit sekalipun. Dimanapun saudara berada, akses artinya saudara memiliki kekuasaan untuk masuk bahkan sampai ke kepala-kepala negara mungkin suatu hari. Saya berdoa. Ya, biarkan di antara saudara, mungkin Pak Samuel suatu hari akan ketemu dengan kepala negara untuk mendoakan mereka. Akses. Akses artinya tidak ada hal yang sulit. Saya masih ingat anak saya ketika mau sekolah, ambil S2. Waktu dia mau ngambil jantung, yang paling sulit itu sebetulnya. Dari fakultas-fakultas yang lain yang paling sulit ya. Dan kemudian dia mau ngambil, saya tanya, mau ngambil di mana untuk jantung? Dia bilang di mana saja Pak, yang penting sekolah. Saya bilang ini, Papa nggak mau kalau kayak gitu. Papa mau doain, Papa tanya, di mana universitas yang terbagus supaya kamu bisa sekolah? Bawa tas isinya kertas, gitu ya, zaman dulunya. Jadi sekolah. Dia bilang, ya kalau Papa tanya aku ya pasti di UI Pak. Jadi, kamu berdoa, Papa berdoa, kemudian Mama berdoa, Papa siapin semuanya. Urusan kamu belajar, Papa akan datang ke atas, kita minta akses. Katanya sulit. Ya, udah gitu di UI yang paling sulit faknya adalah jantung salah satunya. Kalau anak saya yang kedua nih, dalam nama Tuhan Yesus saya tahu Tuhan juga akan luluskan dia. Bulan Juli ini dia juga bisa ambil spesialis lagi radiologi. Dan apa yang terjadi saudara? Saya doa, saya bilang Tuhan UI punyamu. Bukankah Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan hanya diartikan masalah rohani dong. Jalan artinya akses. Saudara, tempat-tempat bisnis yang susah, tempat-tempat yang sulit sekalipun, mulai hari ini tidak ada lagi yang tertutup melalui kuasa kebangkitan. Oke, saya tutup ya. Nah ini yang mengenaskan.
mengenaskan nih. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan si sulung? Sulung berkata gini, tetapi ia menjawab ayahnya. Ketika dia pulang, dia kan dengar ya suara musik, kemudian suara nge-rap dan macam-macam lah kalau zaman sekarang ya. Welcome, misalnya kayak gitu ya. Apalah terserah gitu ya. Dia tanya tuh kemudian sama orang di sini, ini ada apa? Oh, adikmu itu pulang. Harusnya seorang kakak kira-kira senang nggak? Senang dong, wah adik gue yang bandel tuh. Ya, pulang. Ternyata apa yang terjadi? Tapi sebaliknya kakaknya ini kasihan. Lihat. Lukas 15:29 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar apa? Kira-kira dari mana dia nih? Pelayanan kan? Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk sukacita dengan sahabat-sahabatku. Saya mau tanya sama saudara. Si sulung ini sudah menerima warisan belum? Bapaknya masih hidup nih. Sudah belum? Saya ulang ya, bungsu kan udah ambil. Yang sulung sudah belum? Kita lihat ya, saudara juga ada yang blind spot juga nih. Oke, blind spot. Ya coba kita lihat tadi di slide keberapa itu? Yang pertama, slide keberapa? Yang slide ke nomor 12. 12, slide nomor 12. Slide nomor 12. Lagi? Ke atas? Ke atas lagi loh, bukan ke bawah cuy. Nah, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi. Lalu ayahnya di antara yang sulung udah terima belum? Pertanyaan saya, kenapa dia ngomong gitu? Satu kambing pun belum pernah kau terima. Blind spot kan? Bahasa kerennya blow on. Yang terakhir, kasihan. Yang paling saya terakhir. Yang terakhir. Lihat ya, ayat 30 dikatakan ini. Tetapi baru saja datang Bapak telah memborong. Tetapi, ya ini yang sulung ya, protes ya. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepada anakku, dengar baik-baik lihat nih ya. Engkau selalu bersama-sama. Betul gak sebetulnya itu? Yang benar. Kok sama-sama dia gak tahu bahwa dia udah punya. Ini kebanyakan main di ladang nih. Syukur-syukur bukan di ladang pelayanan ya. Jarang main di rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat. Engkau selalu bersama-sama dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita, bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dapat kembali. Buat Bapa di surga, definisi mati berarti terpisah ketika kita detik pertama keluar dari perlindungan Bapa. That's mati. Makanya yang namanya bankrupt adalah financial debt. Divorce. Ya, kemudian divorce itu artinya the death of hubungan relationship. Jadi kata-kata kematian itu bukan hanya mati betul, tetapi putus hubungan dengan Tuhan di surga. Itu konsepnya mati. Nah, melalui kuasa kebangkitan lah. Kuasa kebangkitan. Bapaknya mengembalikan anaknya. Saya berdoa hari ini kiranya Tuhan Yesus membuka blind spot yang saudara dan saya miliki. Termasuk saya juga. Sehingga kelihatan yang tadinya ngejelimet, yang susah, yang ngebingungin, kita buat jadi gampang. Kondisi dunia saat ini membutuhkan gereja Tuhan. Mereka membutuhkan jalan keluar. Itu ada pada saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur buat kuasa kebangkitan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Hari ini dengan otoritas nama di atas segala nama, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kuasa kebangkitan itu turun atas setiap kami. Oh rata pasyaka marala. Melalui kuasa kebangkitan ini setiap titik-titik blind spot yang ada di dalam kehidupan kami, gerejamu, itu
terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi hal-hal yang mati, tidak ada lagi hal-hal yang rusak, dan tidak ada lagi hal-hal yang tersembunyi, Bapak. Bukankah Engkau berkata, Tuhan Yesus, Engkau datang supaya kami hidup dalam segala kelimpahan. Jadilah pemenang, jadilah berkat, jadilah kuat, duduki setiap domainmu melalui kuasa kebangkitan. Terima kuasa kebangkitan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati.